NVIDIA Blackwell dari Pellit kedua yang hadir di studio saat ini adalah Pellit GeForce RTX 5080 Gaming Pro. Selain dari GameRock, Pellit juga memiliki kasta atau varian dari Game Pro yang sebenarnya kalau kami melihat secara spesifikasi ini tidak begitu banyak bedanya. Meskipun untuk GeForce RTX 5080 yang ada di Indonesia saat ini, Pellit menghadirkan dua versi, GameRock dan juga Game Pro. Langsung saja kita unboxing dan kita lihat apa saja kelengkapan yang disertakan di paket penjualan Pellit GeForce RTX 5080 Gaming Pro ini. Seperti biasa, kurang lebih sama seperti video sebelumnya yang sudah kami ulas tentang Pellit GeForce RTX 5090 GameRock. Kita bisa menemukan ada satu pamflet kecil tentang bagaimana kalian bisa men-share pengalaman kalian menggunakan kartu grafis dari Pellit ini. Dan tentunya kartu garansi dari NJT sebagai satu-satunya distributor kartu grafis Pellit yang ada di Indonesia saat ini. Ada satu stiker, lalu kemudian ada mousepad yang ada logo NVIDIA dan Pellit, dan ada juga converter kabel. Nah, bedanya kalau converter kabel ini yang 12 VAPR atau 12 volt 2x6 atau kita bilangnya aja lah gampangnya 16 pin konektor ya. Konektor ini mengambil 3 port PCIe 6+2 untuk menjadi konektor 16 pin yang kemudian dipasangkan ke kartu grafis. Berbeda dengan RTX 5090 yang konverternya itu membutuhkan 4 port PCIe 6+2. Artinya, secara teoritis, daya yang bisa masuk ke kartu grafis ini maksimum ada di 450 watt. Satu hal yang tidak kita dapatkan di paket penjualan ini adalah VGA holder. Kita lanjut ke bagaimana dimensi dan bentuk dari Pellit GeForce RTX 5080 Game Pro. Secara fisik dan secara pribadi saya lebih menyukai desain ini dibandingkan GameRock. Dia kelihatan lebih simple, lebih tegas dengan warna hitam yang mendominasi seluruh bagian permukaan, menggunakan 3 buah kipas yang disebut oleh Pellit sebagai Turbo 4.0, di mana Turbo 4.0 ini bisa menghasilkan jumlah udara yang lebih banyak, 33% dibandingkan desain sebelumnya. Heatsink besar dan juga composite heat pipe sebanyak 8 heat pipe juga disertakan. Meskipun kalau kita perhatikan sekilas, massa dari heatsinknya ini sedikit lebih kecil dibandingkan versi GameRock. Pellit mengklaim menggunakan bahan die casting untuk bagian frame-nya. Dan di bagian belakang mereka menggunakan logam sebagai backplate yang menahan beban dari kartu grafis. Terdapat satu port 16 pin untuk daya, dan kemudian di sebelahnya kita bisa menemukan ada kabel ARGB yang bisa kalian gunakan untuk melakukan sinkronisasi dengan motherboard. Meskipun Pellit menyatakan di websitenya untuk versi yang sekarang ini tidak perlu lagi melakukan sinkron karena otomatis Pellit akan menyesuaikan dengan sistem RGB yang sudah kalian set pada motherboard. Pellit juga menyertakan fitur dual BIOS yang masalahnya agak sedikit tricky untuk diakses karena posisinya ada di belakang card. Jadi ketika kartu grafis ini masuk ke dalam casing dan dipasang secara horizontal, sebenarnya lebih memudahkan juga karena kita tinggal men-switch-nya dari belakang. Tetapi secara
kasat mata, jujur saya sendiri sulit menemukan posisi dari switch dual BIOS ini. Dan sayangnya juga di website Pellet tidak mengungkapkan secara jelas posisinya. Port yang tersedia juga sama dengan RTX 5090, yaitu ada satu port HDMI 2.1 dan ada 3 port DisplayPort 2.1. Satu hal yang menarik dari versi Gaming Pro adanya fitur Pellet Maker, di mana para modder ini bisa melakukan creativity tanpa batas, mau membuat model dari shroud atau pelindung kartu grafis ini bisa sesuai dengan apa yang dia desain, dan ini sudah disediakan toolsnya oleh Pellet. Jadi teman-teman tinggal menggunakan 3D printer untuk bisa mewujudkan kreativitas kalian dan bisa membuat kartu grafis ini berbeda dibandingkan yang lain. Pellet menggunakan spesifikasi standar sesuai dengan referensi dari Nvidia, baik untuk boost clock yaitu ada di 2617 MHz, memory clock 30 Gbps, dan tentunya menggunakan total memori sebesar 16 GB GDDR7 dengan memori interface 256 bit. Untuk ketebalannya sendiri, kartu grafis Gaming Pro memiliki 3 slot dan untuk panjangnya atau dimensinya 332 mm. Jadi pastikan bahwa casing yang nanti teman-teman gunakan itu sudah kompatibel dengan kartu grafis ini. Graphic card power ada di 360 watt dan rekomendasi power supply yang digunakan ada di 850 watt, dan kami sangat menganjurkan untuk menggunakan power supply yang sudah native ATX 3.0 atau 3.1 yang sudah menyertakan native kabel 16 pin, baik itu 12 volt high power maupun 12 volt 2x6 pin. Selebihnya, fitur-fitur GeForce RTX 5080 Nvidia Blackwell ini kurang lebih sama karena semuanya itu mendasarkan pada GPU yang sama. Jadi kalau teman-teman mau melihat fiturnya, teman-teman bisa membuka website Nvidia atau website Pellet. Jadi jelas ya, target market dari Gaming Pro ini sedikit berbeda dari GameRock. Kalau GameRock itu dia lebih membahana, lebih menonjolkan sisi estetika dari RGB dan juga cooling yang sedikit lebih masif dari sisi heatsinknya, sedangkan Gaming Pro lebih menitik beratkan pada creativity yang teman-teman modder bisa manfaatkan melalui fitur Pellet Maker. Itu saja yang kami bisa share dari Pellet GeForce RTX 5080 Gaming Pro kali ini.